pimpinan daerah Muhammadiyah serta Ibu pimpinan daerah Aisyah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pentakziah yang kita hormati. Apapun kondisi kita, tentu kita tetap memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya kita saat sore ini dapat hadir bersama di rumah duka salah seorang tokoh Muhammadiyah, dipanggil oleh Allah keharibaannya. Salawat dan salam berjunjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah dunia ilal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan tausiah ini kita ambil dari sepotong ayat yang telah kita bacakan tadi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwats bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah engkau katakan, engkau kira, engkau sangka, kata Allah, liman yuqtalu fi sabilillah amwats, bahwa orang-orang yang telah wafat di jalan Allah itu mati. Tidak. Bal ahya'un, tetapi mereka tetap hidup. Walakin la tasurun, kita saja yang kadang-kadang tidak menyadarinya. Kematian adalah sunnatullah, dan ini adalah dalam bentuk, salah satu bentuk dari ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali minal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Kita diuji dengan kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta, dan beri kabarlah orang-orang yang gembirakanlah orang-orang yang wabasyir sabirin, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang sabar itu adalah ayat yang dibacakan tadi. Apabila ditimpa ujian, dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengucapkan kalimat kami dari Allah dan akan kembali. Bentuk ujian ini akan tetap diberikan kepada kita, apalagi bagi kita yang menyatakan diri orang yang beriman. Ahasiban nasu ayusraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah engkau kira kamu akan mengatakan kami beriman saja, padahal belum diuji? Jadi banyak bentuk ujian, di antaranya kekurangan diri dengan dipanggilnya oleh Allah SWT ke anggota keluarga kita. Itu bentuk ujian. Ujian ini diberikan Allah agar kita naik kelas, naik peringkat. Untuk mempertinggi, memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Di samping itu, kematian adalah pintu gerbang yang setiap makhluk yang bernyawa pasti akan melewatinya. Kita ini masing-masing sudah dapat karcis. Masing-masing kita sudah pegang karcis sebenarnya. Karcis untuk melewati pintu gerbang kematian. Cuma kepada kita tidak diberitahu oleh Allah karcis kita nomor berapa. Berarti kita antrian sekarang. Antrian. Andai kata memang inilah hikmahnya, tidak diberitahu kita karcis nomor berapa.
Kalau mungkin nomor kita yang terakhir nanti kita masih berleha-leha, atau kasih kita semakin dekat kita lalu bersungguh-sungguh. Nah, itu rahasia tidak diberi nomor agar kita senantiasa menyiapkan diri. Ketika sudah diperintah untuk melewati pintu gerbang, kita siap. Dan kematian sesungguhnya bagi kita, bagi orang yang telah memasuki pintu gerbang itu, mereka sebenarnya bahagia. Apalagi masuk dengan perbekalan yang cukup. Bahagia. Kita yang dalam keadaan bersedih, yang berangkat itu senyum-senyum. Kenapa? Karena fisabilillah, dia tetap hidup. Kita menangis. Andai kata kita masih bisa bermohon, kita pasti akan bermohon agar belum dipanggil. Cuma tidak bisa. Tentu untuk itu kepada kita yang bertaziah saat ini, sore ini, tentu harus mempersiapkan diri, memperbanyak amal, menghadapi kehidupan yang lebih panjang lagi. Ada 3 minimal yang perlu kita pahami, Bapak Ibu. Pertama, memperbanyak amal yang sebaik-baiknya. Amal yang baik, amal soleh, amal yang bermanfaat. Maka mari setiap aktivitas kita di atas dunia ini, baik untuk kegiatan yang katakanlah mungkin berkegiatan duniawi maupun kegiatan-kegiatan ukhrawi, semuanya bisa bernilai ukhrawi. Aktivitas dunia bernilai ukhrawi. Harus kita tata niatnya. Apapun pekerjaan kita bernilai ibadah si Allah SWT, asal dilandasi dengan niat yang ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan, kita persiapkan, memperbanyak amal yang pahalanya mengalir terus walaupun kita telah tiada. Amal yang kita lakukan merupakan investasi, tabungan untuk kita petik di akhirat. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, apabila mati anak cucu Adam, maka terputus semua amalnya. Kecuali yang tidak terputus itu, mengalir terus itu ada 3. Pertama, sedekah. Sedekah dalam segala bentuknya. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Dalam Al-Quran, induknya sedekah. Cuma oleh para ahli dibagi 2, wajib dan sunnah. Wajib namanya zakat, sunnah namanya infak dan lain sebagainya. Sedekah jariyah. Jariyah itu mengalir terus. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Di ilmu yang dituntut harus dimanfaatkan. Makanya bagi kita di Muhammadiyah, ilmu itu amaliyah, amal itu ilmiah. Ilmu diamalkan, amal berdasarkan ilmu. Nah, makanya memang itu ada kajian-kajian khususnya di Muhammadiyah. Makanya harus ilmunya diamalkan,
amalnya itu ada ilmunya. Pada dasarnya Al-Quran, hadis yang sahih dan lain sebagainya. Makanya dalam konteks kehidupan beragama di Muhammadiyah sudah dituntunkan melalui himpunan putusan tarjih. Bukan amal ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan. Itu beda kualitas amal Muhammadiyah dengan non Muhammadiyah. Yang kedua, yang ketiga, yang mengalir terus itu awwaladin solihin jaga Allah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Jadi kita persiapkan itu, persiapkan amal yang pahalanya mengalir terus kepada kita walaupun kita telah tiada. Yang ketiga, mari kita berdoa supaya kita husnul khatimah. Perlu doa itu. Husnul khatimah artinya kita tutuplah lembaran kehidupan ini dengan keadaan husnul. Baik. Allahumma ja'alna Allah jadikanlah hidup kami dalam keadaan husnul khotimah. Wala taj'al, jangan engkau jadikan dalam keadaan su'ul khotimah. Itu 3 hal. Pertama, memperbaiki amal, memperbaiki sholat, ibadah. Yang kedua, siapkan amal yang pahalanya mengalir terus. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar kita mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa demikian?